Yo, what's up, dear souls? Welcome back to the OR Part 7, Season 3. Finally ya, kita kembali lagi ke konten utama channel ini, yaitu di OR atau Dears Horror. Setelah mengupload 2 video Dears cerita tentang keresahan-keresahan gue, akhirnya gue kembali menemukan mood gue dan ya bisa bilang mood gue lah untuk membuat konten di OR lagi. Beberapa hal yang akan gue ceritakan di sini mungkin ada banyak dari kalian udah pada tahu ya. Ada juga yang belum. Tergantung dari pergaulan kalian di sosmed sih sebenarnya. Actually, the point is yang akan kita bahas di dalam video ini adalah kisah nyata seram yang pernah viral di Indonesia. Skip perbacotan and let's begin. Mbak Yayuk. Oke, first ada Mbak Yayu. Di video kemarin kan ada Mbak Puput nih, sekarang Mbak Yayu. Sama-sama hantu kampus juga. Jadi Mbak Yayuk ini adalah hantu yang tenar banget dan memiliki reputasi horor yang baik banget di kampusnya, yaitu UGM. Dan lalu stylenya Mbak Yayu ini tuh kayak vintage jadul gitu. Jadi buat kalian yang pertama kali ke UGM dan melihat mahasiswi yang stylenya vintage jadul gitu, bisa jadi itu adalah Mbak Yayu. Hantu ini juga sering terlihat di Fakultas Ekonomi UGM, di gedung utara sayap barat lantai 3, sekitar ruangan U305 sampai U302. Tapi katanya ada juga yang pernah melihat Mbak Yayu ini di Fakultas Ilmu dan Budaya. Sebelahan sih sama areanya, ya mungkin aja dia boring gitu ya, terus mau main ke tetangga gitu. Menurut hasil riset gue, Mbak Yayuk ini dulunya adalah sosok mahasiswi teladan dan rajin banget. Tapi sialnya ketika skripsinya ditolak pas sidang, dia jadi marah, galau, sedih, terus mungkin kayak depresi gitu. Dan akhirnya dia nggak kuat dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Kalau zaman sekarang mah mungkin lebih pilih nikah kali ya daripada bunuh diri. Begitulah akhirnya dia jadi gentayangan di UGM. Tapi tenang aja, Mbak Yayu ini nggak sampai mencelakakan orang kok. Kata orang pintar di sana sih, Mbak Yayu ini tidak pernah meninggalkan UGM sampai skripsinya diterima dan sampai dia wisuda. Berarti kalau kayak gitu mahasiswa abadi dong ya. Nggak kebayang banget kalau dia ngajuin skripsi lagi sekarang. Tapi ada plot twistnya nih. Sebenarnya nama Yayu itu adalah nama asal sebut aja yang kebawa-bawa sampai jadi legenda kayak sekarang. So, the question is, who's the real name? Hantu jeruk purut. Oke, next ada hantu jeruk purut. Siapa yang tidak kenal dengan hantu yang satu ini? Konon katanya pada tahun 70-an, TPU ini sudah memiliki reputasi horor yang cukup baik. Cerita yang paling sering beredar nih adalah cerita tentang seseorang yang kepalanya dipenggal ketika ia berusaha menyebarkan agamanya. Artinya mungkin dia tuh ke pembawa agama gitu ya. Hantu ini selalu diikuti oleh seekor anjing hitam besar. Dan di tangan hantu ini, ia menaruh kepalanya yang sudah dipenggal. Setelah diusut lebih lanjut lagi, ternyata hantu ini tuh sedang mencari makamnya. Tetapi kata warga di sana, makamnya hantu ini tuh sebenarnya ada di TPU Tanah Kusir. Berarti bisa jadi hantu yang ada di Tanah Kusir itu makamnya ada di TPU Jeruk Purut. Jadi kayak ketuker gitulah makamnya kayak sinetron. Urban Legend ini pun semakin viral dan akhirnya diangkat menjadi sebuah film yang selama ini kita tahu dengan judul Hantu Jeruk Purut. Jadi hantu yang ada di dalam poster film Hantu Jeruk Purut itu adalah hantu yang ini. And then setelah Urban Legend ini viral, muncul beberapa tempat-tempat yang dipercayai menjadi tempat yang dihuni oleh makhluk halus. Dan juga hantu di sana tuh katanya suka banget mengganggu manusia
yang datang ke pemakaman itu hanya untuk beruji nyali, atau intinya cuman iseng-iseng doang lah gitu tanpa tujuan yang jelas. Tol Cipularang kilometer 97. Nah, ini juga nggak kalah viralnya nih. Kilometer 97 di Tol Cipularang. Ruas tol ini posisinya berada di sekitar Gunung Hejo, Jawa Barat. Kata sejarah, dulunya Gunung Hejo ini adalah habitat monyet, tapi sekarang udah punah. Berdasarkan keterangan warga sekitar, keangkeran Gunung Hejo semakin kental seiring dengan banyaknya terjadi kecelakaan di ruas tol Cipularang, terutama kilometer 97 sampai 90 arah Bandung. Tercatat pada Juli 2011 ada 2 orang yang meninggal karena kecelakaan di tol tersebut. And then, istri seorang pedangdut juga meninggal dunia karena kecelakaan di ruas tol itu. Terus ada juga 6 orang asal Kebumen yang hendak mengadu nasib di Jakarta, tapi sayangnya meninggal karena mobil travel yang ditumpanginya itu kecelakaan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Apakah itu sebuah kebetulan? I don't think so. Tapi penjelasan secara logikanya pada kilometer 97 ini memang memiliki tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Belum lagi dengan cuaca yang sering banget berkabut, membuat jarak pandang manusia menjadi terbatas. Bus hantu jurusan Bekasi Bandung. Nah oke, yang satu ini tuh viralnya hampir sama kayak viralnya KKN Desa Penari ya. Siapa yang nggak tahu tentang kisah horor nyata yang satu ini? Masih nggak tahu? Oke, kalau mungkin lo nggak tahu atau lupa, lo mungkin bakal ingat kalau melihat gambar ini. Gimana? Udah ingat kan? Masih belum juga? Oke, jadi ceritanya ada seorang netizen Instagram dengan username @hebosto dari Bekasi menuju Bandung. Awalnya, ia nggak ngerasa aneh sama sekali. Yang kayak naik bus pada umumnya aja gitu loh. Tapi lama-kelamaan keanehan satu persatu mulai bermunculan. Ceritanya gini, hari Kamis 20 Juni 2019, dia berangkat ke Bandung untuk menemui anak dan istrinya. Biasanya nih, dia bawa mobil sendirian gitu, kayak nyetir aja gitu. Tapi kebetulan dia lagi bad mood dan memilih untuk naik bus aja. Berangkatlah si Hebosto ini dari pintu tol timur arah Cikampek. Katanya nih ya, dia menunggu bus eksekutif sekitar 50 menit, tapi nggak datang-datang. Jadilah dia naik bus ekonomi aja gitu. Dari awal dia emang udah sadar nih kalau bus yang dia naiki ini adalah bus tua. Tapi semuanya berjalan dengan normal, kenaiknya juga teriak-teriak biasa kayak kenek pada umumnya gitu. Ya udah deh, karena dia pikir ini bakal macet-macetan, jadi dia memilih untuk tidur aja. Dengan harapan dia bakal dibangunin buat ditagih duit. Katanya nih ya, pada umumnya 1,5 jam aja udah masuk ke Purwakarta. Tapi ini bus berangkat jam 5 sore dan dia masuk ke Purwakarta jam 8 malam. Ekspresi dan raut muka penumpang beberapa udah mulai agak beda. Terus dia lihat pas lampu bus dinyalain, ekspresi orang-orang kok pada tegang dan pucet gitu, dan duduknya pun tegap gitu loh. Keanehan pun semakin menjadi-jadi. Lampu bus mulai mati nyala gitu. Penumpang semua diam, dan ketika memasuki kilometer 90-an, tiba-tiba muncul bau anyir. Mirip-mirip bau amis gitulah. Disitulah si Hebosto ini ngerasa kayak something's wrong gitu. Setelah berpikir berkali-kali, dia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada penumpang lain yang ada di sampingnya. Kurang lebih tuh gini pertanyaannya. Bro, ini udah kilometer berapa? Tapi orang yang dia tanya ini tuh tetap diam aja. Ya tentu dong makin gawat gitu yang dia rasa. After that, dia mulai merasa kacau, ada yang gak beres, dan lain-lain. Lalu, dia pun mengupload snapgram dengan tujuan, in case kalau something bad happen, dia punya bukti digital gitu loh. Artinya keluarganya punya bukti digital untuk dipakai melapor gitu atau apalah kayak gitu-gitu. Setelah berjam-jam di perjalanan dan juga banyak baca doa, finally dia turun di terminal. Dan anehnya, cuma dia satu-satunya penumpang yang turun di situ.
Pas mau bayar, keneknya malah bilang manga turun aja nggak apa-apa. Artinya tuh kurang lebih silakan turun nggak apa-apa kok gitu. Dan lalu pas turun si Hebosto ini merasakan pusing, gatel, dan lain-lain lah pokoknya. So ya, belajar dari pengalamannya si Hebosto ini, kalau sekiranya kalian menaiki bus yang kayaknya udah cukup tua gitu, terus udah menjelang malam gitu juga, mending hati-hati deh. Inilah akhir dari DOR Part 7 Season 3. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.